Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang industri perbankan. Perkembangan sejarah sistem perbankan. Industri bank komersial modern di Amerika Serikat dimulai ketika Amerika Utara diizinkan dibuka di Philadelphia pada 1872. Dengan kesuksesan bank ini, bank-bank lain juga dibuka dan industri perbankan Amerika mulai berjalan lagi. Pendukung pemerintah federal terutama Alexander Hamilton mendukung sentralisasi yang lebih besar dalam pengendalian perbankan dan izin federal bagi bank. Tahun 1811, usaha mereka berhasil ketika izin tersebut tidak lagi diperbarui karena penyalahgunaan dari bank pemerintahan negara bagian dan ada kebutuhan untuk sebuah bank sentral untuk membantu pemerintah federal meraih dana selama perang tahun 1812. Ketegangan antara pendukung dan penentang kekuasaan perbankan tersebut adalah masalah yang selalu berulang-ulang selama berlangsungnya usaha kedua terhadap perbankan pusat di Amerika Serikat dan dengan terpilihnya Andrew Jackson, seorang pendukung kuat hak pemerintah negara bagian. Nasib bank kedua ditentukan setelah pemilihan tahun 1832. Jackson melakukan hak veto untuk perizinan kembali bank kedua Amerika Serikat sebagai bank nasional dan izinnya ditutup tahun 1836. Sampai tahun 1836, semua bank komersial di Amerika Serikat izin akan diberikan oleh komisi bank di negara bagian di mana bank tersebut beroperasi. Hasilnya, saat ini di Amerika Serikat ada sistem perbankan ganda, dual banking system, di mana bank yang diizinkan pemerintah dengan bagian dan pemerintah federal dapat beroperasi secara berdampingan. Selama masa depresi besar tahun 1930 sampai dengan 1933, sekitar 9.000 bank bangkrut dan menghapus tabungan dari banyak nasabah di bank komersial. Untuk mencegah kerugian nasabah di masa depan dari bangkrutnya seperti ini, peraturan perbankan tahun 1933 membentuk The Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC yang menyediakan asuransi untuk bank anggota sistem federal. Server diwajibkan untuk memberi asuransi nasabah
mereka dan bank komersil di luar The Fed dan memilih untuk memberi asuransi ini. Hampir semua mereka membelinya. Pembelian asuransi FDIC membuat bank menjadi subjek dari serangkaian peraturan lain yang ditetapkan oleh FDIC. Materi yang kedua yaitu inovasi keuangan dan pertumbuhan. Meskipun institusi perbankan adalah institusi keuangan paling penting dalam perekonomian Amerika, namun belakangan ini usaha bank tradisional dalam arti memberikan kredit dengan uang hasil simpanan nasabah mulai menurun. Hal ini karena munculnya sistem bank bayangan di mana pinjaman bank sudah mulai digantikan pinjaman dari pasar surat berharga dengan keterlibatan sejumlah institusi keuangan yang berbeda-beda. Untuk memahami bagaimana institusi perbankan berkembang sepanjang masa, terlebih dulu kita harus memahami proses inovasi keuangan yang mentransformasi keseluruhan sistem keuangan seperti industri lainnya. Industri keuangan juga berusaha mencari keuntungan dengan menjual produk-produknya. Mengenai faktor yang mendorong inovasi keuangan menyatakan ada 3 bentuk dasar dari inovasi keuangan. Yang pertama yaitu respon terhadap perubahan kondisi permintaan. Perubahan paling signifikan dalam lingkungan perekonomian yang meningkatkan permintaan produk keuangan belakangan ini adalah kenaikan luar biasa dalam hal volatilitas suku bunga. Fluktuasi besar dalam suku bunga mendorong keuntungan atau kerugian modal yang besar dan ketidakpastian yang lebih besar mengenai imbal hasil sebuah investasi. Ada 2 inovasi keuangan yang dikembangkan di masa 1970-an mengonfirmasi prediksi. Yang pertama, kredit rumah dengan suku bunga berubah seperti investor lainnya. Institusi keuangan melihat bahwa kredit akan lebih menguntungkan jika risiko suku kredit rendah. Mereka tidak akan memberikan kredit rumah dengan suku bunga 10% dan 2 bulan kemudian melihat bahwa ada kredit rumah yang sama, namun dengan suku bunga 12%. Yang kedua yaitu derivasi keuangan dengan adanya permintaan kuat untuk mengurangi risiko suku bunga. Bursa komoditas seperti Chicago mengurangi risiko suku bunga. Yang kedua yaitu derivasi keuangan dengan adanya permintaan kuat untuk mengurangi risiko suku bunga. Bursa komoditas seperti Chicago Board of Trade memahami bahwa jika mereka dapat mengembangkan sebuah produk yang akan membentuk investor dan lembaga keuangan melindungi diri mereka sendiri dari risiko suku bunga. Faktor-faktor yang mendorong inovasi keuangan yang kedua yaitu respon terhadap perubahan dalam kondisi penawaran. Yang pertama yaitu teknologi informasi. Sumber paling penting dari perubahan kondisi penawaran yang mendorong inovasi keuangan adalah perbaikan teknologi komunikasi dalam komputer. Yang kedua yaitu kartu debit dan kartu bank. Sudah ada sejak sebelum perang kedua. Banyak toko-toko seperti Sears, Macy's mengembangkan metode pembayaran di mana pelanggan diberikan kartu kredit yang memungkinkan mereka untuk membeli di toko-toko ini tanpa perlu uang tunai. Namun, kartu kredit secara nasional belum dibentuk sampai setelah Perang Dunia Kedua. Kota Dinner Club mengembangkan sebuah kartu untuk digunakan di resto di seluruh Amerika. Program kartu yang sama dimulai oleh American Express dan Centerbridge. Namun karena tingginya biaya menjalankan program ini, kartu diterbitkan hanya untuk memilih orang dan perusahaan yang sanggup melakukan pembelian dengan harga mahal.
Yang ketiga yaitu bank elektronik, keajaiban teknologi komputer modern juga telah memungkinkan bank untuk menurunkan biaya transaksi perbankan dengan memungkinkan nasabah berinteraksi dengan fasilitas bank elektronik atau e-banking dan bukan dengan orang satu. Bentuk fasilitas e-banking yang penting adalah anjungan tunai mandiri ATM, yaitu sebuah mesin elektronik yang memungkinkan nasabah untuk menarik uang tunai atau menyetor tabungan, mentransfer dana dan satu rekening ke rekening lain. Yang keempat yaitu obligasi. Sebelum kedatangan komputer dan telekomunikasi yang berkembang, sangat sulit untuk memperoleh informasi mengenai situasi keuangan dari perusahaan yang ingin menjual surat berharga karena sulit dalam memilih mana risiko kredit bagus dan mana yang buruk. Satu-satunya perusahaan yang dapat menjual obligasi adalah perusahaan yang sangat mapan yang sudah memiliki peringkat kredit tinggi. Sebelum periode 1980-an, hanya perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan peringkat B atau di atasnya yang dapat menarik dana dengan menjual obligasi yang baru diterbitkan beberapa perusahaan. Yang kelima yaitu pasar surat utang komersial. Surat utang komersial adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh bank dan perusahaan besar. Yang keenam yaitu sekuritisasi dan sistem bank bayangan, yaitu inovasi keuangan paling penting dalam 2 dekade terakhir sebagai akibat dari perbaikan teknologi informasi. Sekuritisasi adalah proses menyatukan aset keuangan yang kecil dan tidak likuid. Sekuritisasi adalah unsur penting dalam sistem perbankan bayangan. Yang ketujuh yaitu bagaimana sistem bank bayangan bekerja. Dalam perbankan tradisional hanya ada lembaga yang terlibat dalam proses transformasi aset, yaitu menerbitkan kewajiban dengan sejumlah karakteristik yang diinginkan, misalnya simpanan dengan likuiditas tinggi dan risiko rendah untuk membiayai pembelian aset dengan karakteristik berbeda, misalnya kredit dengan likuiditas rendah dan imbal hasil tinggi. Secara skema, proses sekuritisasi dijelaskan dengan urutan seperti penggagas kredit, pengumpulan bunga, dan pokok pengumpulan distribusi. Yang terakhir yaitu pasar kredit rumah subprime, sebuah inovasi keuangan penting yang berkembang di periode 2000-an sebagai hasil dari sekuritisasi dan sistem bank bayangan. Faktor-faktor yang mendorong inovasi keuangan yang ketiga yaitu menghindari peraturan yang berlaku. Proses inovasi keuangan seperti yang sudah kita bahas sejauh ini hampir seperti inovasi di sektor lain dalam perekonomian. Inovasi terjadi sebagai luapan perubahan dalam kondisi permintaan dan penawaran. Namun, industri keuangan sangat diatur ketat dibandingkan industri lainnya. Peraturan pemerintah mendorong inovasi keuangan dengan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menghindari peraturan yang membatasi kemampuan mereka meraih keuntungan.
Yang pertama yaitu reksadana pasar keuangan. Yang kedua, rekening swab. Inovasi lain yang memungkinkan bank dari persyaratan cadangan adalah rekening swab. Yang ketiga adalah inovasi keuangan dan menurunnya perbankan tradisional. Peran tradisional perantara keuangan dari bank adalah untuk menyediakan pinjaman jangka panjang dan membiayainya dari menerbitkan simpanan jangka pendek. Sebuah proses transformasi aset yang secara umum disebut dengan meminjamkan jangka pendek dan meminjamkan jangka panjang. Yang keempat yaitu penurunan biaya perolehan dana. Sampai tahun 1980, bank menjadi subjek untuk pembatasan suku bunga simpanan yang membatasi mereka untuk membayar bunga untuk simpanan, dan sesuai peraturan membatasi mereka dalam bentuk suku bunga maksimum hanya sekitar di atas 50/0 untuk deposit berjangka. Yang kelima yaitu penurunan keuntungan penerimaan untuk penggunaan dana. Aset kerugian dari kehilangan keuntungan biaya di sisi kewajiban neraca bagi bank-bank di Amerika adalah satu alasan mengapa mereka menjadi kurang kompetitif, namun mereka juga terkena penurunan keuntungan penerima aset terkait inovasi keuangan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu respon bank. Yang keenam yaitu respon bank. Dalam industri apa saja, penurunan tingkat keuntungan biasanya menyebabkan perusahaan keluar. Yang keenam yaitu dalam industri apa saja, penurunan tingkat keuntungan biasanya menyebabkan perusahaan keluar dari industri tersebut. Dan menurunnya pangsa pasar. Hal ini terjadi dalam satu perbankan Amerika selama periode 1980-an melalui konsolidasi dan kebangkrutan bank. Selanjutnya yaitu menurunnya perbankan tradisional di negara maju lainnya. Kekuatan yang sama seperti di Amerika Serikat telah mendorong penurunan aktivitas perbankan tradisional di negara maju lainnya. Bank telah kehilangan kekuasaan monopolinya terhadap nasabah, dan ini juga terjadi di luar Amerika Serikat. Inovasi keuangan dan deregulasi terjadi di seluruh dunia dan telah menciptakan alternatif yang menarik baik untuk nasabah dan peminjam. Tiga motivasi ini seringkali bersinanggungan satu sama lain untuk menghasilkan inovasi keuangan tertentu. Oke, yang selanjutnya yaitu peraturan dan struktur industri perbankan di Amerika Serikat. Peraturan dan struktur industri simpan pinjam atau asosiasi simpan pinjam, mutual saving bank, dan koperasi kredit berjalan beriringan dengan peraturan dan struktur industri bank komersial. Asosiasi simpan pinjam adalah keuangan institusi yang biasanya melayani penabung individu serta pinjaman hipotek residensial dan komersial yang kemudian mengambil dana dari penabung kecil untuk kemudian dipinjamkan kepada bank yang mutual saving bank atau lembaga keuangan yang disewakan oleh pemerintah pusat dan daerah tanpa modal tambahan yang dimiliki para anggotanya yang menggunakan dana bersama. Koperasi kredit, sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri. Regulasi perbankan di Amerika Serikat sangat terfragmentasi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, di mana sebagian besar negara hanya memiliki satu regulator bank. Di Amerika Serikat, perbankan diatur di tingkat federal dan negara
bagian, bergantung pada jenis piagam yang dimiliki organisasi perbankan dan pada struktur